Halo Netnet, selamat datang di Kismis, kisah misteri dalam mode setengah mata. Tiriska. Kismis, Kamis Misteri. Kali ini dalam edisi Jaran Goyang dan Semar Mesem. Wasik bro. Jaran Goyang dan Semar Mesem salah satu ajian atau jurus yang dipakai untuk memikat pasangan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Ajian ini ternyata sudah melegenda dari ribuan tahun lamanya dari kerajaan Blambangan yang berada di Jawa Timur. Asal mulanya kerajaan tersebut ingin mempertahankan keturunan-keturunannya agar tidak berpindah tahtanya. Akan tetapi si putra mahkota dan putri mahkotanya ada yang tidak mau untuk dijodohkan secara paksa. Mirip Sukti mundur baya dong ya. Mungkin ya bang. Mungkin saja. Akan tetapi si raja tersebut tidak mau dan menolak hal tersebut. Lalu digunakanlah ajian dan jurus Jaran Goyang dan Semar Mesem tersebut agar supaya si putri dan putra mahkotanya itu menjadi menyukai antar kerajaan. Jadi peletnya bang maksudnya bang ya. Betul sekali. Kalau zaman sekarang namanya pelet atau ilmu pengasihan. Jaran Goyang dan Semar Mesem sendiri selain terkenal di Jawa Timur, terkenal juga di daerah Jawa Barat, terutama di daerah Gunung Ciremai. Anda tahu Ciremai? Saya juga tidak tahu, Net. Gunung Ciremai terkenal akan legenda Nini Pelet. Nini Pelet tersebut awal mulanya adalah seorang gadis yang cantik jelita. Bang. Ya, Nini pelet. betul. Itu sebelum jadi Nini, Oh. dia pernah muda dulu. Gitu ya. Betul. Ya udah jadi bang. Oke. Nini Pelet adalah seorang gadis yang cantik jelita. Tapi dia sering dikecewakan, ditolak sama raja-raja pada waktu itu, sehingga dia menimbulkan rasa dendam, pengen marah tapi tidak bisa. Apalah rakyat jelata, cuma hanya bisa menangis dan menangis. Kasihan banget ini Pelet. Punten. Mangga, iya mainnya. Jadi setelah Nini Pelet dipenuhi dengan rasa dendam, dia merantau kemana-mana sampailah ke Gunung Ciremai tersebut dan menemukan sebuah kitab yang bernama Mantra Asmara. Di sana pas dibuka, dibaca, dicelup, dia menemukan ajian Jaran Goyang dan dipraktekkanlah ajian tersebut atau jurus tersebut. Dan berhasil. Dia memikat semua raja-raja, semua pria tunduk kepadanya. Dan akhirnya dia disebut dengan sebutan Nini Pelet. Dan di Pulau Dewata Bali pun Jaran Goyang gini terkenal dengan nama Jarang Nguyan.
yang artinya kurang lebih sama, yaitu kuda goyang. Kenapa disebut kuda goyang? Karena kuda itu adalah makhluk liar yang harus dijinakan. Dan setelah jinak, dia bakalan nurut kepada siapapun yang memerintahnya. Itulah kehebatan dari Jaran Goyang dan Semar Mesem. Ritual Jarang Goyang dan Semar Mesem menggunakan mantra-mantra pengasihan yang sangat melegenda. Contohnya, niating sum amate kajiku si Jaran Goyang tak goyang ing tengah latar cemetiku lodolanang upet-upet kula webanang. Itulah sepetik mantra pengasihan Jarang Goyang yang sangat melegenda. Ritual yang dilakukan, ada beberapa ritual. Untuk menguasai ilmu ini, seseorang harus melakukan puasa mutih selama 7 hari. Setiap makan nasi hanya boleh makan 3 kepal nasi. Nggak lapar tuh. Tentu saja lapar kalau menurut saya. Setelah puasa mutih selesai, lalu melakukan puasa pati geni. Apa itu puasa pati geni? Puasa pati geni adalah ritual tidak makan dan minum, tidak melakukan aktivitas sehari-hari, berdiam diri di dalam kamar tanpa pencahayaan sedikit pun. Lampu ya. Belum bayar token, Bang. Belum bayar ya. Iya, Bang. Kasihan. Iya, Bang. Dan tidak boleh tertidur sedetik pun. Yang dilakukan hanyalah berdoa dan membaca mantra tersebut. Selama berpuasa, orang yang mempelajari ilmu ini harus menjaga panca inderanya. Wow. Masa Tap. sih? Gua belum selesai. Tapi jika tidak sanggup dan akhirnya malah menjadi gila. Bahaya. Bahaya, Bo. Jangan diikuti. Begitu. Karena jodoh setiap manusia itu sudah ada takdirnya untuk berpasang-pasangan. Tinggal kembali lagi kepada kita. Yang kedua, ada tirakat untuk ajian Semar Mesum. Semar Mesum. Yang kedua, ritual tirakat ajian Semar Mesem dilakukan dengan menjalani puasa putih juga selama 7 hari. Susah gemuknya dong. Dan membaca mantra setiap malam menjelang tidur sebanyak 7 kali pula. Ritual tirakat terakhir ialah dengan menjalani puasa pati geni, sama dengan ritual Jaran Goyang. Wow, gelap-gelapan lagi nih. Yakin bisa. Nggak bisa. Cuman untuk ajian Semar Mesem harus dimulai pada malam Selasa Kliwon. Dilakukan di dalam suatu ruangan tertutup tanpa ada cahaya, sambil terus membaca mantra Semar Mesem, dan dilarang tidur sedikit pun. Ingat itu. Begadang lagi deh, aduh. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Ini pun mantra untuk Semar Mesem.
Niat ingsun amatek ajiku si Semar mesem. Mutanku inten cahyane manjing palianku kiwalan tengen. Translate bang. Dalam bahasa Indonesianya, niatku merapal mantraku si Semar. Semar mesem, emut-mutanku intan. Cahayanya masuk ke pelipisku kiri dan kanan. Semar mesem dan jaran goyang. Tahukah Anda ciri-ciri orang yang sudah terkena ajian jaran goyang dan semar mesem? Apa aja itu bang? Apaan tuh? Tungguin ya. Untuk mengetahui siapa yang sudah terkena ajian jaran goyang atau semar mesem, tidak perlu ilmu khusus. Hanya cukup melihat dengan kedua mata. Lalu, seperti apakah orang yang sudah terkena ajian jaran goyang atau semar mesem? Di antaranya adalah ketika dia berjalan, dia tidak akan berjalan seperti biasa. Dia akan berjalan lurus tanpa mengenal kiri atau kanan. Layaknya Kiri bang, kiri. ini bukan angkot. Kalau ada perboden gimana bang? Lurus aja terus. Dia akan lurus seperti kuda. Kerja keras bagai kuda. Kerja keras bagai kuda. Selanjutnya, jika dia sebelumnya berambut pendek, dia akan memanjangkan rambutnya, lalu dikuncir layaknya ekor kuda. Lalu ketika beranjak malam, dia akan mengeluarkan suara nyik 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 seperti suara kuda. Kali bang. Mungkin kali ya. Nggak ngerti juga. Untuk yang sudah berkeluarga, nafsu makannya akan semakin buas. Segala apa-apa akan dimakannya. Gendut atuh. Ketika dia sudah benar-benar terjerat oleh ajian ini, dia akan terus terbayang-bayang oleh orang yang sudah memberikan ajian jaran goyang kepadanya. Itu topinya kurang nyenglet bang. Terima kasih. Cukup? Cukup bang. Oke, lanjut. Namun, dari ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi, apabila ada salah satu ciri tidak ada yang terpenuhi, itu belum tentu terkena ajian jaran goyang. Terus ajian apa dong bang? Aji Pangestu mungkin, atau aji-aji, ajib kali bang. Atau juga jarang goyang bang. Nah, itu kemungkinan. Bentar bang, bentar. Ini yang belakang ngapain sih? Hei, lo ngapain di belakang? Apaan sih nih? Ini setnya gua. Oh,
So ngapain keluar dulu? Gua ketiduran, Ah. Kita lanjut lagi net. Apabila seseorang sudah terkena ajian jaran goyang atau semar mesem, adakah cara untuk menangkalnya? Apaan tuh? Konon, katanya, apabila seseorang sudah terkena ajian jaran goyang atau semar mesem, bisa kita obati. Nanti menawan buat tadi. Caranya gimana, Bang? Bang, caranya gimana? Kau nonton dulu itu, Bang. Oh, Ke apotek aja bang, minta resep bang, ke dokter. Ke dokter, Bang. menggunakan obat-obat tradisional seperti akar tuwu atau terong, bolo, atau akar tuwung kanji, dan trikuta, bawang merah, bawang putih, dan jamu. Namun ingat, Bang, baca ya. Oh, betul. Lagi, Mau Bang. bikin sayur asem ya bang ya? namun ingat, semua bahan tersebut jangan disatukan dalam satu kuali. Apalagi dikasih pecin. Ntar jadi micin. Generasi micin. Gigitlah ramuan tersebut atau akar tersebut kepada orang yang sudah terkena ajian tersebut supaya bisa diobati. Atau ada jalan yang paling bagus, teman-teman. Jalan mana bang? Jalan ke Arab, Bang. Jalan yang paling baik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju bang. Baca Al-Quran, sholat malam, dan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantep banget tuh. Hebat lu, coy. Net sekalian, itulah ciri-ciri dan cara menangkalnya. Masih yakin Anda ingin bernyanyi jaran goyang atau semar mesem seperti lagu dangdut dikoplok-koplokan atau koplok-koplok didangdutkan? Stop! Ini bukan main-main. Ini serius. Itu adalah ajian, bukan hiburan. Betul. Baiklah. Percaya atau tidak net-net yang budiman, mantra jaran goyang dan semar mesem ini semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Betul. Dan suka atau tidak suka nih, banyak kebudayaan yang Indonesia ini miliki. Jangan mau dibodohi. Karena jodoh itu sebenarnya adalah cerminan diri kita sendiri. Jangan berharap terlalu tinggi kalau diri kita sendiri masih malas untuk berbenah diri. Berbenah diri bukan hanya tentang memoles wajah atau penampilan saja, tapi perilaku juga harus kita benahi. Baiklah, net sekalian, jangan lupa subscribe, like, share, And comment. Bunyikan loncengnya. setengah mata Digoreng. diangkat. Ditiriskan. Terima kasih, Net Budiman.